Setelah kami bersama-sama menyanyikan pujian yang berjudul Kasih-Mu Tiada Duanya, dalam bagian ini kami semuanya bersama-sama untuk memulai kegiatan kami dengan berdoa, dan di sini dalam doa pembuka dipimpin oleh adik Putri. Setelah berdoa, saya juga menjelaskan kepada adik-adik tentang tujuan pembelajaran katekisasi yang membahas tentang gereja dan LGBT. Hal ini saya lakukan agar kami dapat bekerja sama, baik saya sebagai pemateri maupun adik-adik yang mendengar, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut. Dalam bagian ini saya sedang menjelaskan tentang pengertian dari LGBT, dan di sini juga saya menjelaskan tentang keadaan dari para LGBT di berbagai negara, di mana sudah ada 20 negara yang secara sah menerima akan adanya hubungan bahkan pernikahan dari para LGBT ini, terlebih khususnya lesbian dan gay. Di sini juga saya menjelaskan tentang hukum di negara Indonesia yang sama sekali bertentangan dengan adanya kaum LGBT ini. Dalam penjelasan selanjutnya ini, saya juga menjelaskan tentang pandangan gereja terhadap kaum LGBT, di mana ada gereja-gereja yang sampai dengan saat ini juga menolak akan kehadiran para kaum LGBT. Mereka dianggap sebagai orang yang menularkan sikap homoseksual kepada orang-orang di sekitar mereka yang heteroseksual. Dan dalam penjelasan ini saya menekankan juga kepada adik-adik bahwa apa yang dimiliki atau yang menjadi keunikan dari para kaum LGBT ini tidak semata-mata karena lingkungan, namun juga ada yang karena faktor bawaan. Jadi saya menekankan kepada mereka agar mereka jika bertemu dengan orang-orang yang memiliki keunikan LGBT, mereka dapat menghargai apa yang menjadi kepribadian dari orang tersebut atau yang menjadi keunikan dari orang tersebut, tanpa membenci atau mencibir mereka. Karena kalau memang mereka membawa itu sejak lahir atau faktor genetika, mereka perlahan-lahan mungkin dapat diarahkan, atau juga karena faktor lingkungan, mereka juga secara perlahan-lahan dapat dibimbing dan dinasihati tanpa mendiskriminasi mereka. Dan meskipun Alkitab sendiri menganggap bahwa homoseksualitas adalah sesuatu kekejian di mata Allah, namun perlu diingat bahwa tidak berarti mereka harus dicibir, mereka harus dihina, mereka harus diintimidasi dan disudutkan dan tidak pantas untuk dihargai. Tetapi sebaliknya, di sini saya menitik beratkan juga pada hukum kasih yang ada di dalam Perjanjian Baru, tepatnya di Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-40, di mana kasih di situ yang ditekankan oleh Allah adalah kasih terhadap Allah dan juga kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama sebagai wujud kita mengasihi Allah. Kita mengasihi tanpa memandang bulu orang-orang yang ada di sekitar kita. Hukum kasih tidak bisa diabaikan begitu saja, karena hukum kasih juga merupakan bagian dari rangkuman hukum Taurat yang dibagi dari nomornya yang pertama hingga nomornya yang keempat, dan dari nomornya yang kelima hingga nomornya yang ke-10. Dalam hukum kasih tadi ada dua hal penting
disehatkan. Jadi adik-adik yang menyampaikan yang pertama itu terima kasih adik. Ini ada yang pertama dengan sinyal, yang kedua kasihan sesama manusia. oke, terima kasih adik. Jadi baik adik, ada kedua hal penting yang ditekankan dalam hadis 22 ayat 37 sampai 40, yaitu tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi selain daripada kita sudah belajar bahwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini menentang akan adanya dosa homoseksual karena itu adalah sebuah kekejian kepada Allah. Di sini juga kita diingatkan sehingga kita tidak lupa dengan hukum rasmi yang ada dalam perjanjian baru. Setelah membahas beberapa pokok penting mengenai gereja dan LGBT, di sini mereka berdiskusi untuk sama-sama membahas tentang apa yang mereka lihat dan lakukan ketika mereka itu bertemu dengan LGBT dan apa yang menjadi komitmen mereka ke depan setelah mempelajari materi tadi yang dibagikan. Shalom teman-teman. Pemahaman kami dari kelompok 1 tentang LGBT yaitu melanggar ajaran kita. Yang kedua, jika kita terhadap LGBT yaitu kita belajar dari perkembangan kami bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mengejek mereka yang mengalami homoseksual atau LGBT, menegur atau menasihati mereka bahwa itu salah. Terima kasih. Terima kasih adik. Salah kalau tentang penuntunan. Oke, sekarang silakan adik lagi. Pendapat kami tentang LGBT, kami biasanya membicarakan kekurangan yang kami bilang tidak mencocok juga sama jenis atau bahan kesukaan anak lain, dan setelah kami mempelajari LGBT, kami merasa bersalah atas kelakuan kami sebelumnya. Setelah mempelajari LGBT, kami akan menghargai kekurangan teman kami. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, ayo kita dulu sedikit ke depan. Tentang pemahaman adik-adik selama ini terhadap kaum LGBT dan segera belajar dari apa yang saya lakukan. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu gereja dan sikap terhadap LGBT. Tadi dalam pembahasan kita memang kita sudah bahas beberapa sikap yang perlu kita tunjukkan, tapi dalam poin ini secara khusus kita akan membahas itu. Yang pertama di sini, penghargaan atas martabat setiap individu. Artinya bahwa setiap kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang tertera di dalam Kejadian 1 ayat 27. Coba adik-adik membaca Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Terima kasih Alina. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 27 dijelaskan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Siapapun kita, apapun latar belakang kita semua diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu kita perlu menghargai setiap martabat orang lain atau sesama kita, terlepas dari apapun yang menjadi latar belakang dan kehidupan mereka. Entah mereka petani, entah mereka itu misalnya pemulung atau tukang ojek dan lain sebagainya, atau mereka profesional dan merasa kita adalah kaum LGBT. Kita tidak bisa menyudutkan mereka, dan kita seharusnya untuk menghargai martabat mereka sebagai individu atau sebagai pribadi, sebagai manusia yang juga diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang tertera dalam Kitab Kejadian 1 ayat 27. Yang berikut yang kedua, kita perlu memiliki
seringkali seperti yang disampaikan oleh Eka, kita seringkali cepat berprasangka tapi benar. Kita dengan kita yang transgender atau yang lesbian, gay, biseksual, gender kuning, mungkin disiden transgender, gender kuning, itu biasanya kita cepat untuk menjadikan mereka tertarik dalam hal mereka. Jadi oleh karena itu kita perlu sekali memiliki sikap rendah hati atau humble terhadap mereka yang memiliki keinginan yang tinggi, dan kita mencari jemaah bagi mereka untuk mendengarkan dan menceritakan kasih Kristus yang sejati, dan kita membangun relasi dengan mereka dengan orang yang memiliki keinginan yang berbeda dengan kita. Setelah pokok penting yang dibahas selesai, mereka mendapatkan tugas untuk belajar dari lagu Yesus Cinta Semua Orang. Kemudian apa yang juga mereka diskusikan, mereka mempresentasikannya. Kami belajar bahwa kami harus saling mencintai sesama kami, dan kami tidak memperkulit dan menghargai kaum LGBT. Dan mereka yang ada kelompok 3 datang berbagai kelompok 3 yang kita bertanya. Kita belajar dari lagu tadi, ternyata kita belajar dari lagu tadi bahwa kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahwa kita harus saling mengasihi sesama manusia tanpa membedakan warna kulit atau memandang fisik orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang LGBT, kita harus mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Setelah belajar dari lagu dan diskusi bersama, selanjutnya di sini kami sudah ada di penghujung kelas kami, di mana kami sudah sampai pada pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi apa yang telah kami pelajari bersama-sama. Dari lagu tadi kita belajar bahwa kita semua ini harus saling mencintai, menyayangi, meskipun kita berbeda, tetapi kita harus saling menyayangi dan menghargai kaum LGBT. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Dari lagu tadi kita belajar kita harus menghargai semua orang, bahwa warna kulit kita berbeda, dan kita harus menyayangi kaum LGBT dan menghargai mereka. Terima kasih buat semangat adik-adik bersekolah. L itu lesbian, wanita yang sering menyukai wanita atau menyukai sesama jenis. G itu seorang laki-laki yang saling menyukai sesama jenis, yang saling menyukai laki-laki atau menyukai sesama jenis. Biseksual itu laki-laki yang suka sesama dan juga menyukai
individu sikap rendah hati masih menunjukkan kebenaran dengan lembut memberikan hukuman. Kecintaan dan menghargai LGBT untuk dibagikan di media sosial sebagai bentuk dorongan agar setiap orang tidak merendahkan para LGBT. Jadi dari sini kita akan bikin video sesuai dengan kelompok yang tadi, kelompok 1, 2, 3, dan 4, masing-masing bikin video tentang mengajak orang lain untuk tidak merendahkan kaum LGBT. Hai teman-teman, kami dari peserta katekisasi GKS Lighthouse. Hari ini kami belajar tentang gereja dan LGBT. Seperti warna-warni yang saling melengkapi keberagaman orientasi seksual dan identitas gender yang berkaya kehidupan kita, merendahkan kaum LGBT sama saja dengan mengurangi keindahan pelangi itu sendiri. Mari kita rayakan keberagaman. Stop diskriminasi LGBT. Setelah pembuatan video selesai, selanjutnya kami semua kembali dalam ruangan untuk sama-sama bernyanyi, berdoa, dan menutup segala rangkaian pembelajaran katekisasi kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih dalam segala kelemahan kami.